Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalian tetap semangat dan luar biasa meskipun di rumah. Baiklah, pembelajaran kali ini yaitu KD Pengetahuan 3.19, menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Sedangkan KD Keterampilan 4.19 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Karena materi KD 3.19 cukup banyak, maka video kali ini Ibu hanya akan membahas tentang pengertian dan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi, tujuan pembelajaran pertemuan hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dengan benar. 2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. 3. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan teliti. Baiklah, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika koefisien variabel yang berpangkat 2 adalah 0, maka disebut sebagai persamaan linier. Sedangkan bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A dan B disebut sebagai koefisien, X disebut variabel atau peubah, dan C disebut sebagai konstanta. Jadi, Ibu garis bawahi, yang namanya bentuk umum dari persamaan kuadrat, ruas kanannya wajib 0. Koefisien A selalu gandeng dengan X kuadrat. B, koefisien B selalu gandeng dengan X. Dan C tidak memiliki variabel. Simak contoh berikut. Contoh nomor 1. Persamaan kuadrat awal X kuadrat sama dengan 4X dikurangi 5. Bagaimanakah bentuk umum C-nya? Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Terdiri dari dua ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanannya wajib 0. Maka, persamaan kuadrat tersebut menjadi X kuadrat 4X pindah ke ruas kiri menjadi min 4X. Negatif 5 pindah ke ruas kiri menjadi plus 5. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 5. Kita lihat contoh yang kedua. Persamaan kuadrat semula adalah 2 dikali dalam kurung X kuadrat dikurangi 3X sama dengan X. Langkah pertama yang harus dilakukan, 2 dengan nilai yang ada di dalam kurung artinya dikali. Maka 2 dikali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2 dikali negatif 3X sama dengan negatif 6X. Sedangkan X yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif X sama dengan 0. Maka bentuk umum persamaan kuadrat tersebut adalah 2X kuadrat, negatif 6X dan negatif X bisa dijumlah menjadi negatif 7X sama dengan 0. Dengan nilai A
sama dengan 2, nilai B sama dengan negatif 7, sedangkan nilai C sama dengan 0. Contoh berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Persamaan kuadrat semula adalah X dikali dalam kurung 4 dikurangi X sama dengan 7. Maka, seperti contoh sebelumnya, X dengan nilai yang ada di dalam kurung dikalikan terlebih dulu. X dikali 4 sama dengan 4X. X dikali negatif X sama dengan negatif X kuadrat. Dan nilai 7 yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif 7 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 7. Atau ada bentuk lain. X dikali 4, 4X. X dikali X sama dengan negatif X kuadrat. Nilai yang ada di ruas kiri dipindah semua ke ruas kanan menjadi X kuadrat dikurangi 4X, 7 tetap di tempat, jadi plus 7 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 7. Silahkan kalian pilih salah satu saja, bentuk yang atas atau bentuk yang bawah. Contoh berikutnya, yaitu contoh yang keempat. Persamaan kuadrat semula 2X ditambah 1 per X dikurangi 3 sama dengan 2. Karena contoh ini ada pecahannya dengan penyebut X, maka untuk mempermudah penyelesaian pecahan tersebut kita hilangkan dengan cara seluruh nilai yang ada di persamaan kita kalikan dengan X. Menjadi 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. 1 per X dikali X sama dengan 1. Negatif 3 dikali X sama dengan negatif 3X. Sama dengan 2 dikali X sama dengan 2X. Karena ruas kanan persamaan tersebut belum sama dengan 0, maka nilai yang ada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi 2X kuadrat ditambah 1 dikurangi 3X dikurangi 2X sama dengan 0. Jadi, bentuk umum persamaan kuadrat tersebut adalah 2X kuadrat negatif 3X dikurangi 2X sama dengan negatif 5X ditambah 1 sama dengan 0. Dengan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan negatif 5, dan nilai C sama dengan 1. Contoh yang terakhir, dari bentuk mengubah persamaan kuadrat awal ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat semula 1 ditambah 3 per X dikurangi 1 per X kuadrat sama dengan 4. Caranya sama dengan nomor sebelumnya, karena variabel pangkat tertinggi pada penyebut adalah
X kuadrat. Maka persamaan kuadrat semula dikalikan dengan X kuadrat menjadi 1 dikali X kuadrat sama dengan X kuadrat. 3 per X dikali X kuadrat sama dengan 3X. Kalian tahu ya dari mana 3 per X dikali X kuadrat menjadi 3X? Jika ada yang belum paham, silahkan kalian perhatikan. 3 per X dikali X kuadrat sama dengan X pada penyebut dengan X kuadrat yang pada pembilang itu bisa dicoret. X yang penyebut dicoret, yang atas kuadratnya yang dicoret. X kuadrat artinya adalah X dikali X. Jadi ada 2X di situ. Salah satunya kita coret. Jadi 3 per X dikali X kuadrat sama dengan 3X. Kemudian negatif 1 per X kuadrat dikali X kuadrat sama dengan negatif 1. Itu pun sama ya, kalian sudah tahu dapat dari mana 1 per X kuadrat dikali X kuadrat. Saling dicoret sama dengan 1. Sedangkan yang ruas kanan 4 dikali X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. 4X kuadrat yang ada di kanan dipindah ke ruas kiri menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1 dikurangi 4X kuadrat sama dengan 0. Dengan bentuk umum persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 4X kuadrat menjadi negatif 3X kuadrat ditambah 3X dikurangi 1 sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan negatif 3, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan negatif 1. Atau persamaan kuadrat yang tadi bisa kita kalikan dengan negatif 1. Negatif 3X kuadrat dikali negatif 1 menjadi 3X kuadrat. 3X dikali negatif 1 menjadi negatif 3X. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, sama dengan 0, di mana A sama dengan 3, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan 1. Silahkan kalian pilih salah satu di antara dua itu. Dua-duanya benar. Demikian contoh-contoh mengubah persamaan kuadrat awal menjadi bentuk umum persamaan kuadrat beserta nilai A, B, dan C. Berikutnya pembahasan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama, pemfaktoran atau biasa disebut juga faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Berikut contoh menggunakan faktorisasi. Contoh pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Karena menggunakan cara pemfaktoran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah buat bentuk kurungnya. Bentuk kurung yang pertama dikalikan dengan bentuk kurung yang kedua sama dengan 0. Bagian yang kosong diisi dengan berapa dikali berapa hasilnya X kuadrat, yaitu X dikali X. Bagian kosong berikutnya berapa dikali berapa hasilnya 12. Kita cari dengan cara faktor dari 12 bisa saja
6 dikali 2, bisa juga 4 dikali 3, dan bisa juga 12 dikali 1. Manakah yang kita pilih dari ketiga faktor tersebut? Yang paling tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah 6 dan 2. Sedangkan operasi aljabar untuk mengisi bagian kosong di depan angka 6 dan 2 adalah hanya ada dua kemungkinan, plus dikali min atau min dikali plus. Yang paling tepat adalah plus dikali min. Jika sudah seperti ini, kita selesaikan kurung yang pertama. X ditambah 6 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan negatif 6. Atau bentuk kurung yang kedua, X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah negatif 6 atau 2. Selanjutnya contoh kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0. Dibuat dulu bentuk kurung dikali bentuk kurung sama dengan 0. Bagian yang kosong diisi dengan berapa dikali berapa, hasilnya 2x kuadrat, yaitu 2x dikali x. Atau x dikali 2x, hasilnya akan sama. Bagian kosong berikutnya, berapa dikali berapa, hasilnya 15. Kita cari faktor dari 15, bisa saja 5 dikali 3, bisa juga 15 dikali 1. Manakah yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 5 3 dikali 5. Sedangkan operasi aljabar untuk mengisi bagian kosong di depan angka 3 dan 5 adalah hanya ada dua kemungkinan juga, plus dikali plus atau min dikali min. Yang paling tepat adalah min dikali min. Jika sudah lengkap semua, kita selesaikan. Kurung yang pertama, 2x dikurangi 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 3. Maka x1 sama dengan 3 per 2. Atau kurung yang kedua, x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka x2 sama dengan 5. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0 adalah 3 per 2 atau 5. Contoh yang ketiga, masih menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, yaitu 9x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Seperti biasa, buatlah perkalian bentuk kurung sama dengan 0. Untuk mengisi bagian yang kosong, faktor dari 9 bisa saja 3 dikali 3, bisa juga 9 dikali 1. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 3x dikali 3x. Bagian yang kosong berikutnya, berapa dikali berapa, ketemunya 16. Kita cari faktor dari 16, bisa saja 4 dikali 4, bisa juga 8 dikali 2, bisa juga 16 dikali 1. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 4
dan 4. Sedangkan operasi aljabar yang harus kita isi di depan bilangan 4, baik kurung yang pertama maupun kurung yang kedua. Jika konstantanya hasilnya negatif, yaitu negatif 16, maka operasi aljabar yang kita gunakan adalah min dikali plus. Kita selesaikan untuk kurung yang pertama. Bagian kurung yang pertama, 3x dikurangi 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4, maka x1 sama dengan 4/3. Atau bentuk kurung yang kedua, 3x tambah 4 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 4. Maka x2 sama dengan negatif 4/3. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 4/3 atau 4/3. Contoh yang terakhir dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, yaitu 9x dikurangi 4x kuadrat sama dengan 0. Persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai konstanta. Perhatikan baik-baik. Maka 9x memiliki x dan 4x kuadrat juga memiliki x. Jadi x dikali bentuk kurung. X dikali berapa? Hasilnya 9x, yaitu 9. X dikali berapa? Hasilnya 4x kuadrat, yaitu negatif 4x, sama dengan 0. Kita tentukan akar-akarnya. X sama dengan 0 atau 9 dikurangi 4x sama dengan 0. Negatif 4x sama dengan negatif 9. Ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama negatif. Negatif 4 dengan x artinya dikali. Jadi bentuk perkalian kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Maka x2 sama dengan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi 9/4. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 0 atau 9/4. Dari 4 contoh tadi dapat disimpulkan jika persamaan kuadrat tersebut memiliki konstanta, maka bentuk kurungnya ada 2. Sedangkan persamaan kuadrat yang tidak memiliki konstanta, bentuk kurungnya ada 1. Seperti ini. Berikut ini penyelesaian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya Ibu ambil sama seperti contoh 1 di cara pemfaktoran, supaya kita bisa membuktikan dengan berbagai macam cara ternyata hasilnya sama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat ditambah 4x dikurangi 12. Perhatikan betul-betul tanda operasi aljabar yang warnanya beda. Di situ Ibu beri warnanya hijau. Langkah pertama, x kuadrat ditambah 4x ditambah berapa? Hasilnya negatif 12, sama dengan 0. Bagian kosong tersebut diisi dengan 4 dikurangi 16. 4 dikurangi 16 sama dengan negatif 12. Berikutnya, negatif 16 dipindah ke kanan.
ruas kiri menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan negatif 16 pindah ruas menjadi plus 16. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 pada ruas kiri kita ubah ke bentuk pemfaktoran. Ruas kanan tetap ditulis 16. Berapa dikali berapa ketemunya X kuadrat? X dikali X. Berapa dikali berapa ketemunya plus 4. Plus 2 dikali plus 2. Antara kurung yang pertama dengan kurung yang kedua sama. Jadi bisa kita singkat menjadi X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 16. Menjadi X ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 16. X tambah 2. Kalau bentuk kuadrat, pindah ke kanan berubah menjadi bentuk akar. Tapi ada plus minusnya. Jadi, X tambah 2 sama dengan plus minus akar 16. X tambah 2 sama dengan plus minus akar 16 menjadi 4. X sama dengan plus 2 yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Plus minus 4 tetap. Jadi, X1 sama dengan negatif 2, kita pilih yang plus dulu, plus 4 sama dengan 2. Atau X2 sama dengan negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 6 atau 2. Berikutnya adalah contoh yang kedua dari cara melengkapkan kuadrat sempurna. 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0. Perhatikan tanda operasi aljabar yang warnanya beda. Di situ warna hijau. Karena di situ x kuadrat koefisiennya belum 1, maka persamaan kuadrat tersebut harus dibagi dengan 2. Jadi, kalau di situ koefisien dari x kuadrat adalah 3, berarti persamaan kuadrat tersebut semua dibagi dengan 3. Jika koefisien x kuadrat di situ negatif 1, berarti semua persamaan kuadrat tersebut kita bagi dengan negatif 1. 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat. Negatif 13x dibagi 2, negatif 13x per 2. 15 dibagi 2, plus 15 per 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Versi yang kedua, kita pisah dulu konstanta 15 per 2. Di ruas kiri tetap x kuadrat dikurangi 13 per 2x. 15 per 2 konstanta pindah ke ruas kanan yang tadinya plus berubah menjadi negatif 15 per 2. Untuk mengisi bagian yang kosong bagaimana? Dengan cara koefisien x yaitu negatif 13 per 2 dibagi 2 lalu dikuadratkan seperti ini. Jika ruas kiri ditambah dengan negatif 13 per 4 dikuadratkan, maka ruas kanan pun harus ditambah dengan negatif 13 per 4 dikuadratkan. Menjadi x kuadrat dikurangi 13x per 2 ditambah negatif dikuadratkan menjadi positif, 13 dikuadratkan menjadi 169, 4 dikuadratkan menjadi 16. Ruas kiri ditambah 169 per 16, ruas kanan pun ditambah dengan 169 per 16. Berikutnya adalah bentuk yang tadi itu bisa kita faktorkan untuk yang ruas kiri menjadi x dikali x, ketemunya adalah x kuadrat. Lihat, tanda operasi warna hijau
itu ke bawah pun sama, tanda operasinya berwarna hijau. Bagian yang kosong kita isi dengan berapa dikali berapa, ketemunya 169 pada pembilang, berapa dikali berapa, hasilnya 16 pada penyebut, yaitu 13/4 dikali 13/4. Sedangkan yang ada di ruas kanan, penyebut belum sama. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 16. Kita samakan menjadi penyebut 16. 16 dibagi 2, 8. 8 dikali pembilangnya, yaitu negatif 15, sama dengan negatif 120. 16 dibagi 16, 1. 1 dikali pembilangnya, tetap 169. Bentuk yang ada di ruas kiri sama persis, berarti bisa kita singkat menjadi dalam kurung X dikurangi 13/4 dikuadratkan. Sedangkan yang di ruas kanan, karena penyebut sudah sama, negatif 120 ditambah 169 sama dengan 49/16. Yang ada di ruas kiri bentuk kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi bentuk akar. Ruas kiri menjadi X dikurangi 13/4 sama dengan kuadrat pindah ke kanan menjadi plus minus akar 49/16. Ke bawahnya adalah X dikurangi 13/4 sama dengan plus minusnya tetap akar 49/16. 49 diakarkan ketemunya 7 pada pembilang, penyebut 16 diakarkan ketemunya 4. Selanjutnya X sama dengan yang ada di ruas kiri, negatif 13/4 pindah ke ruas kanan menjadi positif 13/4. Plus minusnya tetap 7/4. Kita uraikan, X1 sama dengan 13/4, kita pilih yang plus dulu, ditambah 7/4 sama dengan 20/4 sama dengan 5. Atau X2 sama dengan 13/4 dikurangi 7/4 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2 jika disederhanakan yang paling sederhana. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 3/2 atau 5. Berikut menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Contohnya masih sama, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Namanya juga rumus ABC. Berarti kalian harus paham betul mana A, mana B, mana C. Di mana A sama dengan 1, di mana B sama dengan 4, di mana C sama dengan negatif 12. Rumus ABC adalah X1 dan 2 sama dengan pembilang. Negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC, penyebutnya adalah 2A. Kita isi bersama. B sudah kita dapat 4. Kita isi dengan 4. Yang dalam akar juga sama, B-nya kita isi dengan 4. Yang A kita isi dengan 1, yang C kita isi dengan negatif 12. A yang pada penyebut juga kita isi dengan 1. Negatif 4. Negatif dengan dalam kurung 4 dikalikan hasilnya negatif 4. Yang dalam akar 4 dikuadratkan sama dengan 16. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 12 sama dengan negatif dikali negatif ketemunya positif 48. Pada penyebut 2 dikali 1 adalah 2. Selanjutnya, X1 dan 2 sama dengan tetap yang pembilang negatif 4 ditambah akar 16 ditambah 48 menjadi akar 64, penyebut tetap 2. X1 dan 2
sama dengan negatif 4 plus minus akar 64 berubah menjadi 8, penyebutnya tetap 2. Kita pisah, X1 sama dengan negatif 4 plus minus, kita pilih yang plus terlebih dahulu, plus 8, penyebutnya tetap 2, sama dengan X1 menjadi 2. Atau X2 sama dengan negatif 4 dikurangi 8, penyebut 2. Maka hasilnya X2 sama dengan negatif 4 dikurangi 8 menjadi negatif 12. Negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 6 atau 2. Contoh yang kedua, contoh yang terakhir dari bentuk rumus ABC, yaitu 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0, di mana A sama dengan 2, B sama dengan negatif 13, dan C sama dengan 15. Rumusnya masih sama dengan contoh yang pertama, X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar dalam akar B kuadrat dikurangi 4AC, penyebutnya adalah 2A. Kita isi bagian-bagian yang kosong ini. Yang B kita isi dengan negatif 13. Kemudian yang A kita isi dengan 2. Yang C kita isi dengan 15. Kita selesaikan. Negatif yang di luar kurung dengan yang di dalam kurung. Negatif dikali negatif 13 sama dengan 13. Negatif 13 dikuadratkan menjadi 169. Negatif 4 dikali 2 dikali 15 sama dengan negatif 120. Pada penyebut, 2 dikali 2 sama dengan 4. Berikutnya, 13 kita tulis ulang. Yang di dalam akar 169 dikurangi 120 menjadi 49, penyebut tetap. Selanjutnya, tadi sudah kita dapat X1 dan 2 sama dengan 13 plus minus akar 49, penyebutnya adalah 4. Kita hasil X1 dan 2 sama dengan 13 tetap ditulis, plus minus akar 49 menjadi 7, penyebut tetap 4. Jadi X1 sama dengan 13 plus minus, kita pilih yang plus dulu, ditambah 7 per penyebutnya 4. 13 tambah 7 20, 20 dibagi 4. Jadi X1 sama dengan 5. Atau X2 sama dengan 13 dikurangi 7 per penyebutnya 4. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. 6 dibagi 4 kita sederhanakan menjadi X2 sama dengan 3/2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 3/2 atau 5. Kesimpulan dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat, baik itu bentuk faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, menggunakan rumus ABC, ternyata hasilnya sama. Apapun cara yang digunakan, jawaban akan sama. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Pembahasan tentang pengertian persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Untuk agenda berikutnya, kita akan ketemu ke materi diskriminan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.